Widih, 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 widih. Menang atau kalah dalam satu pertandingan itu adalah hal yang biasa ya, teman-teman ya. Yang menang pasti seneng. Yang kalah pasti sedih ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa komentar nih ya dari para pengamat, juga dari negara tetangga nih yang nggak lupa juga ikut nimbrung berkomentar terkait dengan pertandingan antara Indonesia lawan Bahrain kemarin ya, teman-teman. Ini kenapa? Karena ini sebuah sejarah ya. Karena waktu itu pernah kita dicurangi sampai sebegitunya, sampai meninggalkan bekas luka yang begitu dalam terhadap pendukung-pendukungnya timnas nih, teman-teman ya. Hal tersebut membuat tantangan tersendiri buat timnas untuk membuktikan bahwa timnas mampu mengalahkan Bahrain ya, teman-teman, dan ternyata terbukti. Nah, kira-kira seperti apa sih komentar-komentar mereka? Ada yang suka, ada yang enggak juga pastinya ya, teman-teman ya. Tetap di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, teman-teman ya, belum bisa move on nih dengan pertandingan antara Indonesia lawan Bahrain nih, teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak komentar-komentarnya nih. Ada yang seneng, ada yang apa ya, kayak mencibir tuh pasti ya, teman-teman ya. Baik itu dari tim kita sendiri, dari warga negara kita sendiri yang mencibir atas kemenangan Indonesia lawan Bahrain. Katanya bilang, baru kayak gitu, belum seberapa nanti lawan Cina sama Jepang. Waduh, harusnya kalau udah menang ya disupport dong ya. Kalah dihujat, menang juga salah. Maunya apa? Nah, ini ada komentar-komentar yang tentu saja nanti ada komentarnya juga yang bakal gua bacain. Jadi ada orang berkomentar, terus komentarnya kita bacain. Nah, karena itu yang terpenting ya, teman-teman ya. Coba kita langsung cek aja di video yang pertama nih. Ini ada reaksi dari Pak Amo ya, teman-temannya. Kalau kemarin waktu Indonesia lawan Australia, Pak Amo nangis ya. Kalau nggak ini tetap nangis nih, teman-teman. Tapi nangisnya nangis bahagia ya. Gue pikir tadi bakalan pargo ya Pak Amo ya. Coba kita lihat komentarnya nih, teman-teman ya. Ada 61 komentarnya ya Kak ya. Tuh, Rizky Ridho mati-matian banget Cir. Iya bener ya tuh. Pak Amo kenapa ya nggak nonton di stadion aja ya? Seneng campur sedih tiap lihat Pak Amo reaction timnas. Bener. Kemarin nangis nih waktu lawan Australia ya, teman-teman ya tuh. Pak Amo ngefans banget ya sama Paes kayaknya. Nih ya. Mana mau selebrasi jungkir balik segala Pak Mo. Mana mau ya ya. Ajib Pak Mo sehat-sehat ya. Iya. Kenapa kagak nonton di GBK Pak Mo ya? Karena mungkin ya males ribet gitu ya, ngantri segala macam terus nggak bisa ngelihat secara dekat. Nah, kalau di TV kan gede layarnya ya, teman-teman ya. Kita lihat video yang lain nih. Hi Indonesia. Hi Indonesia. Hi Indonesia. Hi Indonesia. We wishing you lot of luck for your upcoming World Cup qualifier. We wishing you lot of luck for your upcoming World Cup qualifier. Let's go. Nyala Abanku. Hi Indonesia. Kalau ini adalah dukungan spesial untuk timnas Indonesia. Luar biasa ya, teman-teman. Kita baca komentarnya langsung deh, penasaran nih. Ada 221.000 komentarnya masalahnya nih ya. Posisi Irfan Gafur. Nah, ya Allah. Bukan kaget ada Irfan Gafur, tapi kagetnya ini yang ngepost akun asli Bayern Munich. Jir, iya ya Allah. Bisa-bisanya ya Allah ada Irfan Gafur di belakang ya tuh. Clear ya guys ya. I tidak bisa bergabung dengan timnas because fans Bayern need to me too much. Let's go Indonesia. Tuh sejak kapan Munchen beli ruak-ruak? Sekelas Irfan Gafur aja nggak dipanggil ke timnas. Nah, ya Allah, selalu ada nyempil di mana aja orang-orang yang lagi viral ya Irfan Gafur ya, teman-teman ya. Coba kita lihat video yang lain dah. Menyerah, kalau menyerah nanti kamu bisa drop, bisa langsung jatuh terus. Biar walaupun bermain sedikit, walaupun cadangan pun kamu harus tetap berjuang berusaha. Ya, ada Bang Riki Kambuaya yang kemarin sempat masuk beberapa menit ya menggantikan, namun dia tetap optimal walaupun langsung dapat cedera ya, teman-teman ya. Coba kita lihat komentarnya nih. Komentarnya ada 66 komentarnya Kak ya tuh. Luar biasa Kakak Riki Kambuaya, semangat patriotnya. Ya, saya lihat lebih fair pemilihan pemain dari Patrick Kluivert ya. Kalau saya pilih pemain mana yang dia suka, contohnya Eliano dia coret ya, Asnawi jadi kapten. Nah, tuh menyala terus Kakak.
Ini bukti pemain lokal yang nggak banyak bicara cukup diam dan buktikan respect buat Kabuaya. Kabuaya big respect. Kesetiaan itu kakak Ricky. Ya, ini dia patut jadi panutan pemain muda Indonesia yang asli binaan dalam negeri selain Rizky Ridho. Nah, bener ya. Ini bukan naturalisasi ya. Ini pemain Indonesia asli ya, teman-teman ya. Kita lihat video yang lain nih. Komentarnya apa sih terkait dengan kemenangan Indonesia lawan Bahrain kemarin nih, teman-teman ya? Kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa coba lagi. Kalau teman-teman media ingat waktu itu kita kalah sama Jepang, habis itu kita bisa menang lawan Saudi, karena kalau kita kalah sama Saudi tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai juga. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak ya. Kita buktikan setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Presiden tadi sempatkan datang ke Fairmont Hotel, saya juga kaget. Pak Menpora tadi WA, Pak Presiden sudah menuju sana. Presiden tadi bagaimana memberikan semangat kepada pemain bahwa ayo ya, saya di sini bersama kalian. Apapun kita punya resiko sama-sama. Karena kita jangan jadi tentu bangsa yang saling mencibir, beliau bilang. Tapi kita harus satu menghadapi semua tantangan. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Menpora, Pak KSP juga hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada semua yang hadir di sini. Supporter luar biasa, ya, official, pemain luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Masih. Nah, itu ucapan selamat Bapak Erick Thohir ya sebagai Ketua PSSI yang bilang katanya kita bisa jika kita berusaha dan bekerja keras ya, teman-teman. Kita bisa membuktikan ya, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa ya, teman-teman ya. Waduh, luar biasa nih ya. Kalau kemarin udah pesimis, sekarang saatnya kalian lihat bukti nih bahwa Indonesia tuh bisa juga menang lawan Bahrain nih, teman-teman ya. Kita lihat komentarnya, apakah netizen setuju ya kalau misalnya kita pengen berhasil ya harus berusaha keras. Menang dia yang tampil, kalau kalah Sumarji yang disuruh ngomong. Sumarji siapa? Coba kita lihat ke bawah tuh. Kok suka bener ya? Wah, kok real faktanya ya, lautan fakta. Nah tuh, main 1-0 itu karena di kandang sendiri. Andai itu dipegang STY, aku yakin pemain lebih cantik dan bisa lebih gol lebih dari 1. Nah, ada aja nih kan yang nyinyir, yang mencibir ya. Udah menang masih ada salahnya gitu kan ya. Bukan dari pelatihnya, dari pemainnya. Contoh banyak peluang-peluang yang sia-sia. Ah, tuh ya. Kata-kata lucu ya, andai itu dipegang STY. Ya Allah tuh. Yang ini kebetulan menang ya VS Bahrain. Seandainya kalah ngomong apa ke para fan timnas, ayo. Seandainya kalah mau ngomong apa ke para fannya ya tuh ya. Menang karena orang Belanda pemainnya loh, ya Allah tuh ya. Papan skor bendera Indo Bang, Anda orang mana? China. Waduh, ini para pendukung, para netizen juga malah saling bertanding komentar ini di sini ya, teman-teman ya. Coba kita lihat, ini ada pernyataan dari Bapak STY langsung nih yang menyaksikan langsung kemenangan ya, mantan anak didiknya nih. 하지만 그래도 실점하지 않고 이렇게 이겼는 거에 대해서 얼마 두고 다음 중국전을 준비해야 되겠다 생각이 많이 들었거든요. Memang skor 1-0 dan dengan tidak kemasukan gol kita bisa menangkan pertandingan dengan skor 1-0 dan memang harus persiapan lebih baik lagi untuk melawan Cina nanti. Ada catatan catatan saya dengan hasil 그건 뭐 특별히 할 수 있는 부분은 아니고 오늘 경기에 이겨서 일단 먼저 축하드리고 다음 중국전을 진짜 홈에서 잘 준비해야 된다는 생각해야 될 것이다. Tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan sebenarnya. Ya selamat aja mungkin pelatih baru bisa menang pertandingan hari ini. Mungkin harus mempersiapkan pertandingan lawan Cina nanti dengan sebaik mungkin. 경기 뭐
일단 그게 전술적보다는 더운 날씨에서 실점하지 않았다는 장면과 그다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣는 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 응원해야 된다. Nah, itu tadi komentar dari Bapak ST, teman-teman ya. Waduh. Kira-kira ada penerjemahnya kan? Ya udah tahu lah ya artinya kira-kira ngomong apa lah ya. Intinya Indonesia harus mempersiapkan semaksimal mungkin untuk persiapan nanti ngelawan China nih, teman-teman. Waduh. Ini kayaknya lebih berat nih kayaknya, teman-teman ya. Coba kita lihat komentarnya. Ada 645 komentar kalian nih ya, teman-teman. Siapa tahu salah satunya punya kamu nih ya. Tuh, hanya dia mantan pelatih timnas Indonesia yang masih nimbrung di Indonesia. Tuh, ketawa ngakak katanya. Nah, ada 140 balas. Kira-kira ada yang tahu ini kira-kira kenapa Pak STY masih aktif mensupport timnas Indonesia ya? Tuh di Korea ada job cari-cari kesempatan sama sebelahnya itu. Tuh ya memang sebelahnya itu sama nggak ada kerjaan, makanya mumpung ada kesempatan dimanfaatin. Tahu sendirilah ya kan netizen Indonesia. Ya kalian itu netizennya ya. Tuh kata siapa nggak ada job diangkat jadi duta di sono bisa dibilang menteri lah. Oke tuh ya. Ayo suarakan pergantian PSSI Iwan Bule kembali. Nih ya. Jadi paham kan kenapa STY gaya mainnya defense counter attack dengan garis pertahanan rendah? Karena memang cocok dengan kemampuan pemain timnas dan itu diadopsi Alex Pastur, hasilnya efektif lawan Bahrain. Nah, ini nih komentar yang positif nih ya, teman-teman. Nah, kira-kira komentar dari negara tetangga apa sih ya, teman-teman ya? Ini kita lihat videonya nih. No, it doesn't become anything for my players. It was a lovely atmosphere. I can say during our game, lovely atmosphere, nice for the football. But what I can say in the beginning, I cannot accept 70,000 people not respect items of Kingdom of the Bahrain. This is not fair. But other things are okay. Nah, ini ada komentar dari pelatih timnas Bahrain ya, teman-teman ya. Untuk secara keseluruhan ya supporternya bagus, aman. Tapi ada salah satu yang bikin kecewa adalah ketika lebih dari 70.000 orang yang ada di GPK itu tidak menghargai lagu kebangsaan Bahrain. Waduh, gue kagak bisa ngomong sih iya juga sih ya, teman-teman. Walaupun kagak tahu lagunya, mendingan diem aja, jangan melakukan aksi-aksi yang bagaimana menonjol ketika sedang menyanyikan lagu kebangsaan negara lain gitu ya, teman-teman ya. Tapi namanya euforia mendukung timnya. Ya nggak bisa ngomong juga, mungkin di sana vibes-nya itu udah luar biasa semangatnya ya, teman-teman ya. Jadi kagak kedengeran ketika tim dari Bahrain tuh sedang menyanyikan lagu kebangsaannya, teman-teman. Coba kita lihat komentarnya nih, ada 2120 komentarnya ya Kak ya. Tuh Bahrain juga sama ngelakuin itu ke Jepang tuh ya. Tuh waktu main di Bahrain, coach, apakah Anda lupa? Sampai pagi ini masih keinget aja. Nah ya lah, dia aja nggak ikut nyanyi pas lagu kebangsaan Bahrain. Lucu nih orang nih ya. Tapi ada benarnya apa yang dikatakan pelatih Bahrain. Nah tuh dia lupa supporternya sendiri tuh pas lawan Jepang bagaimana. Oh oke. Jadi mungkin kayak supporter pendukung timnas Indonesia tuh udah tahu nih ya kira-kira seperti apa sih pendukungnya Bahrain ini ketika mereka lawan dengan timnas dari negara lain. Ya mungkin mereka pengen melakukan hal yang sama ya, teman-teman ya. Aduh, gue gak bisa berkomentar deh. Nanti baca komentar-komentar dari kalian aja dah ya. Coba kita lihat ini ada komentar apa lagi nih, teman-teman nih. Harimau Melaya dan timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda nih weh? Hari ini guys, kita jangan gaduh atau negatif kerana kedua-dua jiran serempun berjaya mendapat keputusan yang positif untuk game yang sangat penting. Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor harimau di bawah Peter Klemovski. Permainan kita masih belum lancar lagi, terutamanya serangan, tapi apa yang ditunjukkan oleh Harimau Melaya sangat meyakinkan. Kita boleh lihat formasi serangan yang lebih agresif dengan penggunaan player berdasarkan kekuatan mereka. Tambah pula dengan engine midfield kita yang baru, Hector Havel, sangat padu weh. Semua pun dia boleh buat. Ini pemain warisan grade S guys. Untuk timnas Indonesia pula, abang seikhlasnya tumpang gembira. Buat tahu betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan impian ke Piala Dunia.
Tengah. Lini defense bagus hari ini dan kombinasi gelandang Tom Hayes serta Joey Pelupesi berjaya mengawal kawasan tengah. Combo serangan Oxford United oleh Romani dan Marcelino sangat berkesan. Sepatutnya boleh menjaringkan 2 gol lagi guys. Tapi cukuplah, janji malam ni kita semua tidur dengan nyenyak. Sekali lagi tahniah dan selamat Harimau Malaya serta Timnas Indonesia. Respect. Kata si abangnya udah nggak usah ribut ya, Indonesia Malaysia, karena mereka tuh sama-sama menang kok. Timnasnya Malaysia juga menang 1-0, timnas Indonesia itu juga menang 1-0 lawan Bahrain. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan, sama-sama hebat lah ya intinya teman-teman ya. Itu komentar dari si abangnya nih ya. Apakah netizen setuju nih ya teman-teman ya kayak gitu ya? Ada 2.827 komentarnya tuh. Lebih bagus permainan Malaysia vs Nepal ya daripada Indonesia. Nah ada yang jawab gitu nih ya. Kau nih asik nak buat gaduh saja, beda kelas woi. Nah, nih Indo vs Nepal tuh. Abang ini baik banget bejir ya Allah. Malaysia lolos AFC, Indonesia lolos Piala Dunia. Respect. Semoga Malaysia lolos, salam dari Indonesia ya tuh. Malaysia full lokal. Nah, tuh lokal lah, naturalisasi aja nggak ada yang mau. Ya Allah tuh. Serumpun diri mana? Itu ras Belanda vs Bahrain. Nah, tuh. Situ kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Pildun. Situ masih kualifikasi, kami udah lulus. Tapi AP-AP pun tetap respect. Ya tuh. Semoga Malaysia lolos Piala Asia dan segrup bareng Indonesia. Aduh tuh. Malaysia lolos Piala Asia 2027, Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Yang penting aman, yang penting damai, yang penting mendukung dengan bener gitu ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, kita dukung timnas untuk bisa masuk ke Piala Dunia ya teman-teman ya. Dan sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.